Hello bright people, welcome back di my channel Pahaya Kriut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, di malam Jumat ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari subscriber kita, yaitu namanya Suryono. Nah, jadi dia menceritakan bahwa pernah mengalami kejadian yang horor ya teman-teman, yang juga di luar masuk akal. Memang kita semakin modern ya teman-teman, tapi masih aja kita masih menemukan orang-orang yang praktikan perdukunan, santet dan segala macam. Nah, jadi Suryono ini dia seorang pedagang. Teman-teman jangan kemana-mana, cerita seram ini akan menemani teman-teman di malam Jumat ini. Jadi nama orang ini yaitu Suryono. Dia seorang pedagang ya, bersama istrinya di sebuah kota kecil atau desa yang pada saat itu warungnya sangat ramai pembeli ya, dan sangat banyak sekali pembelinya. Dan juga dia disenangi karena orangnya juga ramah. Nah, namun dari sisi seperti itu pasti ada dong teman-teman ya, pasti ada, setiap orang yang senang pasti ada yang tidak senang. Nah, juga beberapa orang yang tidak senang, seperti iri dengki dan berbagai saingan bisnis yang dengan cara mungkin yang lebih tidak baik ya teman-teman ya. Warung Suryono ini menjual berbagai macam makanan ya, dari soto, makanan nasi campur dan lain-lain. Nah, dimana ada saingan bisnisnya tentunya dong. Nah, saingan bisnisnya pun seperti yang saya bilang di awal tadi, iri dengki juga ya teman-teman, sampai warung yang sebelah itu menurunkan harga agar orang lebih ke tempat dia, yang biasanya contohnya Suryono ini jual 10.000. Nah, di tempat warung si Reni ini, kita sebut saja Reni ya, namanya nama samarannya, si Suryono tidak mau mengatakannya. Jadi di warung Reni ini harganya 7.000 dan porsinya dibanyakin agar pelanggan-pelanggan itu lebih memilih ke warung Reni ini. Namun teman-teman, tetap saja warungnya Suryono ini lebih ramai ya warung makannya ya, karena mungkin rasanya enak atau tidak apa-apa, tidak tahu apa teman-teman ya. Jadi memang penghasilannya berkurang tapi langganannya ini tetap banyak teman-teman. Nah, selang beberapa waktu warung yang di sebelahnya ini bangkrut karena tidak nutup ya, karena dengan membanting harga seperti itu tutuplah akhirnya. Nah, beberapa minggu kemudian berjalan seperti biasa, warungnya selalu ramai ya, langganannya banyak. Nah, tiba-tiba istri dari Suryono ini mendadak pulang kampung karena orang tuanya sedang sakit ya. Jadi mereka berdua pulang kampung dan warung itu tutup selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ini mereka balik lagi nih ke desa tempat mereka usaha itu. Nah, bukalah hari pertama teman-teman. Di hari pertama itu, nah disitulah mulai kejanggalan. Jadi buka hari pertama itu tidak ada sama sekali teman-teman, warung makan mereka ini tidak ada pengunjung, tidak ada langganan yang ke situ. Sampai mereka buka ini kan sampai jam 10 malam, dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada yang ke situ teman-teman, hanya ada beberapa orang yang biasanya mungkin penghasilannya itu bisa sampai 500.000, ini hanya 50.000 sampai 60.000 aja. Lanjut di hari yang kedua, si Suryono dengan istrinya nih memasak nih, mereka subuh masak ya. Dan teman-teman, tiba-tiba istri Suryono nih melihat sosok ya yang ada di pojok warung mereka itu. Sosok mengerikan, berbaju putih, mukanya seram sekali dan lupa. Nah, takutlah dia panggil bapak suaminya nih, dia panggil suaminya, dan suaminya datang tidak ada siapa-siapa. Nah, pada hari kedua itu seperti biasa ya teman-teman, tidak ada lagi orang yang datang ke situ. Sampai pada akhirnya ada 3 orang ya, datang ke tempat warung makan mereka. Dan mereka tidak sengaja didengar oleh istrinya Suryono ini, bahwa pembicaraan itu mereka mengatakan di warung ini sangat aneh ya, rasanya tidak enak, kita keluar aja pindah. Jadi mereka tidak jadi membeli makanan yang ada di warung Suryono itu teman-teman. Nah, jadi bingung lah ini, kenapa tidak jadi, enggak kami pindah aja. Nah, jadi anunya nih akhirnya pulang ya, pergi. Nah, jadi mereka sudah merasa aneh dengan warung yang mereka buka sekarang ini. Nah, selanjutnya
Di keesokan harinya teman-teman tetap buka nih, tapi dengan kondisi yang sangat rugi ya. Beberapa makanan banyak yang dibuang, banyak yang tidak ada pelanggan. Nah, ada seorang pelanggan yang di depan warung mereka lewat. Nah, dia berhenti menanyakan ke istri Suryono ini. Jadi dia bertanya, kok lama nggak buka? Nah, terkejutlah si Yeni ini. Padahal buka kan sudah 3 hari. Kok tutup katanya. Nah, itu aneh teman-teman. Nah, jadi memang tanda-tanda seperti ini teman-teman, itu kita warung atau usaha kita itu sedang dijatuhkan teman-teman ya. Ya mungkin kita berpikir positif dulu, belum tentu sih dalam sesuatu usaha itu mungkin karena rasanya tidak enak atau berubah atau porsi yang dikurang. Nah, namun di posisi Suryono ini katanya semuanya seperti awal, tidak ada yang dikurang, bumbunya tidak ada dikurang, porsinya tidak ada yang kurang. Nah, cuman keanehan pada saat dia menanyakan langganannya itu, langganan menanyakan dia itu kenapa tutupnya lama sekali, padahal itu sudah buka teman-teman. Punya saudara di situ ya, di daerah situ yang mungkin lebih tahu lah, lebih tertua lah. Nah, jadi seorang ustadz juga ya. Jadi mereka mendatangi Pak Ustadz itu, guru mereka lah ya, dan dia ceritakan semua yang kejadian yang ada di warung itu. Dan si Ustadz ini mengatakan bahwa warung mereka itu sedang diincar oleh orang lain agar warung mereka tutup dan bangkrut teman-teman. Nah, terkejutlah mereka ini. Jadi siapa yang melakukan itu kata mereka kan? Jadi dia ini tidak mau mengatakan, si Pak Ustadz atau guru mereka yang ketua itu ya. Nah, jadi mereka gimana nih supaya warung kami bisa kembali normal seperti biasa. Akhirnya dia mendoakan air itu dan disuruh untuk menyiram di beberapa tempat. Nah, besok paginya dilakukanlah itu. Nah, kembali lagi rame lagi nih teman-teman. Pada hari itu rame lah seperti biasa. Tidak seperti biasa yang hanya beberapa orang, itu mulai rame lah warungnya ini buka. Nah, setelah itu besok lagi dan hari keempatnya ini teman-teman tiba-tiba sepi lagi. Jadi warungnya ini kembali sepi. Nah, si Suryono ini melihat ada tanah di depan warung mereka yang berbeda. Jadi tanah itu kan rata nih semua teman-teman. Kita sudah terbiasa melihat tanah. Cuman kalau kita ngambil tanah dari tempat yang lain itu pasti berbeda kelihatan kan. Nah, itu dia melihat di depan warung mereka itu. Nah, kembali lagi dia sorenya, malamnya akhirnya mereka mendatangi Ustadz itu dan mengatakan, nah, jadi informasi yang didengar bahwa tanah itu tanah kuburan, jadi untuk usaha tempatnya. Dan pada akhirnya beberapa orang saudara mereka menyarankan agar menyapu warung mereka itu dengan sapu lidi, dan akhirnya diikuti oleh mereka selama 7 hari berturut-turut menyapu dan selalu berdoa juga, dan dibantu juga didoakan oleh ustadz yang mereka temuin itu. Dan pada akhirnya normal kembali nih teman-teman setelah mereka melakukan itu teman-teman. Jadi setelah normal itu si Yeni ini tetap menanyakan siapa sih orang yang tega melakukan itu. Jadi ustadz ini mengatakan orangnya tidak jauh, itu pesaing usahamu. Nah, jadi mereka tertuju pada satu tadi ya teman-teman, yang orang yang mereka kira tadi, yaitu yang mungkin yang warung yang sudah tutup seperti itu teman-teman. Dan semenjak itu akhirnya warung mereka rame kembali. Nah, itulah pengalaman dari Suryono teman-teman. Warungnya itu diguna-guna seakan-akan supaya warungnya ini tutup ya teman-teman. Jadi manusia ini memang punya iri dengki yang aneh-aneh juga ya teman-teman. Nah, semoga kita tidak seperti itu ya teman-teman. Kasihan orang ya. Jadi orang yang sudah berusaha benar-benar, kalau memang mau bersainglah secara sehat. Jangan menggunakan hal-hal yang di luar itu teman-teman, yang tidak baik lah teman-teman ya. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya si Yeni ini nekat mendatangi tempat saingannya itu. Dan dia minta maaf, apa salah saya kamu melakukan itu. Terkejutlah dia bahwa si Yeni tahu. Nah, setelah itu sudah minta maaf, akhirnya saingannya ini pindah teman-teman. Dia tidak tahu kemana. Nah, itu dia ceritanya si Suryono dan istri ini buka warung ya. Nah, itulah teman-teman ya ciri-cirinya. Jadi teman-teman kalau buka usaha yang mungkin ya, kalau kita sudah merasa sudah pas seperti biasa itu sudah rame,
kita jangan juga ya berpikiran langsung ke hal yang seperti itu. Mungkin kita melihat porsinya seperti saya bilang, atau hal-hal lainnya, atau kurang di media sosial. Nah itu teman-teman ya. Oke bright people, mungkin itu saja untuk teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih sudah mengklik video ini. See you in the next video.